Aku minta uang buat iuran TPQ. Berapa? 10.000 kan? Enggak, 20.000. Kok iurannya 20.000 sih? Kan biasanya 10.000. Enggak tahu, aku disuruh guru. Ya gitu. Makasih Bu. Karena dulu ya Bu. Assalamualaikum. Anjing, tahu nggak sih? Akhir-akhir itu anakku tuh minta uang lebih terus tahu buat iuran TPQ ibu. Anak saya dia nggak sih? Itu juga anakku juga dia minta iuran 2 kali dapat. Tapi dia ada kejelasan tuh kalau TPQ mana? Benar juga. Harusnya sih ada suratnya, kalau nggak ada rapat dari pihak sananya. Iya bener banget. Biasanya itu ya kalau ada apa-apa di TPQ itu tuh pasti dirapatkan. Kalau enggak itu ya minimal kasih surat lah ya. Itu ya malah aku kira tuh anakku loh yang mau korupsi uang jajan. Jadi dia buat alasan buat naik iuran naik itulah, tapi alasannya buat jajan. Juga kenapa ya bisa kayak gitu? Kan kita juga harus hati-hati sama anak kita. Ya, ke sana untuk minta penjelasan dari Pak Fuad. Ini nggak bisa dibiarin, kita harus ke sana. Iya benar. Ayo ayo. Anak-anak, kemarin kan kita sudah sedikit menyinggung tentang ilmu tajwid nih. Ilmu tajwid itu sendiri kan digunakan untuk membaca Al-Quran lebih baik lagi. Ada yang bisa diikutin nggak? Aspek-aspek apa aja sih yang ada dari ilmu tajwid itu sendiri? Saya Bu, huruf tajwid itu mencakup makhorijul huruf, sifat huruf, qalqalah, idgham, ifa, mad, dan masih banyak lagi. Dan apa sih pentingnya belajar tajwid itu sendiri? Ada yang bisa? Mempelajari ilmu tajwid sangat penting untuk umat muslim. Anak-anak sebentar ya, ibu mau keluar dulu sebentar, kalian tetap tenang di sini, oke? Ya. Siap ya Bu. Saya belum tahu kok, kemarin kita ke sana dulu. Kenapa ibu kesini ya? Kenapa mereka terlihat-lihat? Mungkin karena kita minta uang iuran dari biasanya, terus nggak ada surat juga Kak? Mungkin. Kenapa iuran lagi tidak diberi kejelasan? Ada suratnya atau ada rapat lagi? Mohon tenang ya ibu-ibu. Biarkan saya panggilkan Pak Fuad terlebih dulu. Permisi. Permisi Pak Fuad. Saya di sini untuk memanggil Pak Fuad bahwa Pak Fuad disuruh untuk keluar karena sedang ada keributan. Keributan apa, Bu? Saya kurang tahu, lebih baik Bapak segera ke sana aja. Saya akan segera ke sana. Keributan sih. Tolong jelaskan kepada kami, kenapa iuran dinaikkan? Apa alasannya? Kenapa tanpa alasan? Iuran dinaikkan. Saya bahkan tidak tahu, Bu. Jelas-jelas dinaikkan, Bapak, kita butuh kejelasan. Iya, biasanya itu Surat iurannya itu tidak. tidak, biasanya ada suratnya, kalau nggak ada rapat wali, tapi nyatanya kita nggak ada tiba-tiba aja naik. Ya nggak sih? Ya. Oke, baik dulu. Ya, saya tidak bisa menjelaskan karena saya juga baru tahu iuran ini tiba-tiba naik. Jadi setelah ini saya akan melakukan rapat kepada seluruh jajaran. Nanti biar semuanya jelas tentang kenaikan iuran dulu. Tapi janji ya Pak, awas aja kalau misalnya tanpa kejelasan, pokoknya kita akan tuntut yayasan. Siap, Bu. Saya jelaskan. Yaudah, ayo kita pulang. Bagaimana bisa ada kenaikan anggaran tanpa adanya sepengetahuan dari saya? Maaf Pak, sebelumnya kami ini hanya menyampaikan kepada anak-anak untuk iurannya itu naik menjadi 20.000 dan meminta kepada orang tuanya. Jadi itu kami tidak tahu sama sekali, hanya mengikuti arahan. Diberitahu dengan kenaikan iuran tersebut. Pak, saya kira Bapak sudah tahu karena saya juga disuruh sama Bu Salsa. Katanya kenaikan iuran ini untuk
penambahan fasilitas. Kenapa tidak ada persetujuan dari saya? Harusnya kan semua hal itu harus ada surat menyurat dan saya harus tahu tentang kenaikan iuran tersebut. Benar sekali Pak, sepertinya ada yang tidak beres di sini. Bu Salsa, sebaiknya Anda jujur apa yang sedang Anda rencanakan. Benar, seperti apa yang dikatakan sama Bu Isna, perbuatan Ibu ini dianggap sangat salah karena bisa menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak. Saya akan jujur. Sebenarnya kenaikan iuran tersebut itu tidak benar. Itu hanya alasan untuk separuh uang dari anak-anak tersebut masuk ke saya karena saya memiliki hutang dan saya tidak mempunyai uang. Jadi saya mengakali kenaikan iuran untuk melunasi hutang saya. Seperti itu Bu Salsa, padahal perbuatan itu adalah perbuatan zalim yang tidak dibenarkan itu. Harusnya kan Ibu bisa bilang ke saya meminjam uang yayasan atau yang lain sebagainya, tidak harus berkorupsi dan seperti itu. Saya minta maaf Pak atas perbuatan saya. Saya menerima konsekuensi yang Bapak berikan kepada saya. Mungkin rapat ini sudah selesai karena kita sudah tahu siapa dalang dibalik semuanya. Jadi untuk konsekuensi itu untuk Ibu Salsa, sekali lagi saya minta maaf karena konsekuensi ini mungkin tidak mengenakan untuk didengar bahwasanya Ibu Salsa telah dihentikan dari yayasan ini. Bagi Bu Guru, minta tolong saya dibuatkan surat untuk diberikan ke anak-anak atau pemberitahuan tentang rapat kepada orang tua di besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tujuan kami mengundang ibu-ibu sekalian untuk membahas terkait kenaikan iuran air ini dan tanpa kejelasan yang saya ketahui sendiri. Jadi tidak ada surat menyurat dan lain sebagainya. Berbuat dari kenaikan iuran secara menegakkan kemarin. Jadi bagaimana Pak Fuad? Kenapa iuran anak kami naik 2 kali lipat tanpa kejelasan? Pak Fuad, apa yang dibilang oleh Bu Rama? Kalau misal kenaikan harga ini ada kejelasan sih kita nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kejelasan gimana coba? Baik ibu semuanya, perihal kenaikan iuran TPG terjadi tanpa sepengetahuan saya sendiri sebagai selaku ketua yayasan. Setelah saya selidiki, ternyata ada kenaikan iuran tersebut terjadi karena kecurangan dari salah satu pihak kami, yaitu dari Ibu Bendera. Beliau memakai uang iuran tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya. Susah-susah cari duit, malah uangnya di korupsi seperti itu. Kami benar-benar tidak rela atas apa yang terjadi. Benar Pak, beliau harus dihukum. Baik, sepertinya syarat tersebut cukup untuk membuat bendahara jerah. Saya takut semua saran ibu-ibu sekalian. Korupsi bukan hanya merugikan diri kita sendiri, namun merugikan banyak pihak lainnya. Semuanya atas waktunya yang mau berkumpul hari ini. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali di TPG kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.